No standar. Apaan sih ya Allah? Apa? Satu lantai. Jarak dari oke. Ya, siap. Oke, itu rapi itu tadi. Aduh, kaos kakinya jangan balapan dong. Dan Nika kaos kakinya balapan. Marisa juga. Oke. Siap. Iya. Iya kayak gue tanya terus nih. Kamera set ya. 2, 3. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan agama dari halaman 44 sampai dan 46. Kita perkenalan dulu dari aku, namanya Flora sebagai ibu TPT. Selamat bantu cari jawaban. Lalu nama saya Manuela Idotaworo sebagai pencari jawaban. Saya Dika yang buat yel-yel. Saya Marisa, nyari jawaban. Saya Wisnu nyari jawaban. Sekarang kita lanjut ke halaman 44. Yang A, jelaskan apa saja persyaratan untuk bisa masuk ke seminari. Yang pertama itu ada persyaratan umumnya, yaitu berjenis kelamin laki-laki, terus keinginan menjadi imam atau pastor. Saat pendaftaran harus berada di kelas 9 SMP dan 10 SMA. 12 SMA. Lalu yang kedua persyaratan khusus. Persyaratan khususnya itu antara lain membuat surat lamaran untuk daftar ke seminari dengan melampirkan juga fotokopi surat batin, surat rekomendasi dari pasar paroki, fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto ukuran 3x4. Terakhir juga diminta menyerahkan hasil tes kesehatan. B. Bagaimana perasaan anak-anak yang diterima di seminari, yaitu ada rasa haru, senang, gembira, dan bahagia. Yang C. Apakah ada perubahan cara hidup sebelum dan sesudah berada dalam lingkungan seminari? Yang pertama, rutinitas harian lebih teratur. Yang kedua, fokus kepada kehidupan spiritual. Yang ketiga, hidup bersama calon imam dan dalam komunitas. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang moral dan etis. Selanjutnya halaman 46 yang A, berdasarkan Injil Matius ayat 4 18 sampai 22 dan Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Seperti apa kekhasan proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya? Proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Matius ditandai dengan spontanitas di mana Yesus memanggil mereka langsung di tengah aktivitas sehari-hari, dan para murid merespon secara cepat dengan meninggalkan segalanya. Panggilan ini mencakup orang-orang dari latar belakang beragam seperti nelayan dan pemungut cukai, serta menekankan misi Yesus untuk memanggil orang berdosa. Oke, lanjut yang halaman 46 yang B, berdasarkan Injil Matius 16 sampai 16 ayat 24 sampai 28. Apa sajakah syarat untuk menjadi murid Yesus? Syarat untuk menjadi murid Yesus itu kita harus menyangkal diri sendiri untuk suatu tujuan, lalu harus menyangkal diri bagi Kristus, lalu bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. C. Berdasarkan kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, bagaimanakah kekhasan dari cara hidup murid Yesus? Yaitu ada selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya sesuai kebutuhannya. Lalu mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Yang D. Gereja melakukan berbagai karya pelayanan mengikuti apa yang menjadi kekhasan dari cara hidup murid Yesus, seperti tampak pada kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Berikanlah contoh kegiatan dalam gereja saat ini yang sesuai dengan cara hidup murid Yesus tersebut. Gereja saat ini menjalankan berbagai kegiatan yang mencerminkan cara hidup murid Yesus seperti dalam kisah para rasul bab 2 ayat 41 hingga 47, termasuk pelayanan sosial, bakti sosial, doa, dan ekaristi bersama, komunitas basis gerejawi atau KBG, pendidikan iman, serta aksi penggalangan dana untuk membantu yang membutuhkan. Kegiatan ini menunjukkan kebersamaan, pelayanan, dan kasih terhadap sesama, seperti yang dijalani para murid Yesus. Ada pertanyaan? Debbie. Apa yang dimaksud fokus kepada kehidupan spiritual? Yang nomor berapa? Yang B. Halamannya? Halaman 44. Fokus apa tadi terhadap spiritual. Hah? Halaman berapa?
Bukan halaman 44 itu kali B. yang C. Fokus pada spiritual itu sudah kita jadi apa saja. Apa? Contoh dari fokus terhadap spiritual. Sama artinya. Artinya Kalau artinya itu kita jadi lebih memprioritaskan kehidupan spiritual, kayak lebih rajin berdoa, baca kitab bisa gitu. Maksudnya spiritual tuh kehidupan rohani. Jadi kita lebih memfokuskan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti membaca kitab suci, lebih rajin dalam berdoa, dan melakukan segala hal dalam berkat Tuhan. Diego dulu baru mana tadi? Oh, Lofi, ada Lofi. Michael. Di nomor berapa? Kamu jawab mana banyak? Nomor berapa? Berserta contohnya. Iya, Nomor berapa? Itu yang C halaman 44. Jadi maksudnya tanggung jawab moral dan etis itu kita harus bertanggung jawab terhadap moral kita, terhadap kewajiban individu kita dengan etis atau dengan etika. Ya, Deka. Udah, boleh. Arti dari spontanitas. Spontan. Nomor berapa? Halaman 46. Nomor berapa? Yang proses panggilan Yesus kepada muridnya dalam Injil Matius ditandai dengan spontanitas. Maksudnya spontanitas tuh dia nggak pakai merencanakan dulu dia mau milih murid ini, dia mau milih murid ini. Dia tuh langsung aja maksudnya memilih murid atau orang yang dia temukan. Kan contohnya kayak dia melihat siapa tuh ada dua muridnya dia yang lagi bekerja sebagai nelayan, langsung dia panggil untuk menjadi pengikutnya. Nah, itu maksudnya spontanitas. Jadi dia nggak pakai merencanakan terlebih dahulu. Oke, makasih. Angel. Menyangkal diri bagi Kristus. Hah? Menyangkal diri bagi Kristus. Kalau menyangkal diri itu artinya itu mengesampingkan keinginan dan ego pribadi untuk mengikuti ajaran dan teladan dari Yesus. Contohnya tuh kayak misalkan pengorbanan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kita hari ini ada acara, tapi ternyata di hari itu tuh kita ada kebaktian di gereja. Nah, kita harus lebih memilih kebaktian di gereja daripada acara yang maksudnya lebih ke acara duniawi daripada yang sama Tuhan. Udah berapa sih? 4. Sama lagi, ada lagi mau nanya? Tadi Lofi mana? Sabar. Tadi Talita juga. Ya belainnya itu. 1, 2, 3. Bukan Talita juga. Gue cek nih. Komunitas basis gerejawi. Hah? Komunitas basis gerejawi. Itu apa? Maksudnya Komunitas basis gerejawi itu diartikan sebagai kelompok atau komunitas kecil yang dibentuk di dalam gereja. Contohnya itu mendorong pertumbuhan iman seperti pengabdian dan pelayanan di antara anggotanya. Boleh? boleh. Bentar, habis ya. It's time to have second break. Pelayanan dan kasih terhadap sesama seperti yang dijalani para murid. Bisa kasih contoh nggak yang dijalani para murid? Contohnya itu kan para murid itu memberikan pelayanan kepada orang-orang, yaitu
Sudah, nanti dijawabnya setelah istirahat ya.